Saudara, kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 15 dan 16 ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan yang saya sengaja highlight merah ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Okay. Tuhan Yesus adalah gambar yang sulung, karena kita diciptakan sebagai gambar Allah, jatuh ke dalam dosa, maka kita perlu gambar Allah yang sempurna sebagai teladan kita saat ini. Ya. Nah, sekarang apa sih maksudnya kita ini diciptakan, jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Coba perhatikan gambar ini. Saudara, gambar ini menyatakan tatanan saudara dan saya, seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Ini pola ilahi tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Kan saya suka pakai, kalau saudara suka ikutin IG saya, maka di situ saya suka bicara tentang kita ini sebagai anak Tuhan, sadar bahwa kita perlu mengenal Allah dengan benar, kenal Allah dengan benar, kita kenal diri dengan benar, maka kita akan hidup tahu diri. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri, gitu ya. Nah, sekarang kita perlu mengenal siapa Allah terlebih dahulu. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah pencipta. Sebagai pencipta, berarti Dia yang memberi tujuan dan aturan main untuk semua ciptaannya. Lalu sebagai pencipta, Dia juga adalah pemilik. Berarti kalau manusia hanya dipercayakan sebagai pengelola, kita adalah hamba, dan Allah sebagai pencipta adalah Tuhan. Kalau dikatakan bahwa semua yang diciptakan itu adalah oleh Dia dan untuk Dia, berarti saya dan seluruh aktivitas saya harus terfokus kepada Allah. Jadi hidup saya ini adalah tentang Tuhan. Dan yang harus saya pikirkan dari sejak saya bangun sampai tidur lagi, bahkan lagi tidur, adalah bagaimana saya bisa terus memuaskan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kita ini hidup untuk, yang kalau pakai bahasa yang biasanya suka dikenal oleh orang Kristen adalah hidup memuliakan Tuhan. Nah, ini kalau hidup memuliakan Tuhan ini adalah hidup seperti ini, di mana seluruh diri kita memancarkan siapa pencipta kita, orang lihat kita, lalu orang akan melihat, aduh luar biasa ya pencipta kamu. Lalu pada saat kita beraktivitas, menghasilkan sesuatu, juga Tuhan yang dipermuliakan, dan pada saat kita berbagi dari apa yang sudah kita hasilkan atau yang kita dipercayakan, itu kan cuma titipan ya, kita hanya pengelola. Pada waktu kita berbagi kepada orang lain, maka seluruh terima kasih juga kepada pemiliknya yang sebenarnya yaitu adalah Tuhan. Nah, jadi seperti itulah sebenarnya titik tolak kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang dikaitkan dengan kehidupan atau pilihan untuk melajang atau menikah. Saudara, betul firman Tuhan mengatakan di kitab Kejadian, kan setelah Tuhan menciptakan, lalu firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 27-28 berbicara tentang penuhilah bumi, beranak cuculah, dan gitulah saudara ya. Saudara coba perhatikan, penuhi bumi dengan menuhin bumi beda ya. Saudara dan saya dipanggil untuk penuhi bumi, bukan cuma menuhin bumi saja, itu perlu kita perhatikan. Penuhi bumi itu adalah perintah itu, penuhi bumi dengan gambar Allah lainnya, yaitu gambar Allah yang hidup sesuai dengan tatanan yang tadi. Karena ada orang yang berpikir lalu bahwa pada saat ada perintah itu, jadi tujuan hidup ini adalah untuk menikah. Tidak pernah saudara di Alkitab ada ajaran bahwa saudara dan saya itu baru berkenan dan oke di hadapan Tuhan pada saat saudara dan saya menikah atau tidak menikah. Sama saudara ya, jadi bukan berarti karena tidak menikah jadi oke di hadapan Tuhan, atau menikah jadi oke di hadapan Tuhan. Sekarang misalnya saya kasih contoh, saudara, Zakaria dan Elizabeth di Lukas pasal yang ke-1, mulai dari ayat 5 dan selanjutnya. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada Zakaria dan Elizabeth bahwa mereka adalah orang yang benar, tidak bercacat, berkenan di hadapan Tuhan.
pada waktu itu mereka belum punya keturunan. Karena orang sering pikirkan tadi yang dikatakan penuhilah bumi. Oh, kalau penuhi bumi, kalau beranak cucu kan mesti nikah dulu. Tapi ternyata kan bukan itu. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi, tujuan saudara dan saya diciptakan adalah supaya saudara dan saya kembali hidup berkenan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia lalu berpaling dari Allah dan menjadikan hidup ini bukan tentang Tuhan lagi, tetapi tentang saya. Nah, makanya kenapa kalau saudara perhatikan Roma pasal yang ke-14, di ayat 7 sampai ayat yang ke-9, di situ jelas sekali dikatakan bahwa manusia itu ya ditebus oleh Tuhan. Di situ ayat itu mengatakan Tuhan Yesus mati dan bangkit dengan satu tujuan yang jelas, ya. Jadi supaya dikatakan mereka tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Jadi memang tidak ada seorang pun yang mati atau hidup untuk dirinya sendiri. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat sebelumnya, ini ada di dalam konteks bahwa bukan hanya secara global ya. Jadi ini kan globalnya hidup mati, tapi yang kecil-kecil perjalanan detik demi detik seluruh aktivitas kita dalam menjalani hidup itu, dia makan, minum, semua harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup ini adalah tentang Tuhan. Makan bukan hanya supaya saya senang, supaya enak, lalu saya pilih makan walaupun nggak sehat, saya makan aja. Enggak, karena kita sadar ini tubuh ini bukan punya saya, ini tubuh Kristus. Jadi makan minum pun kita tidak sembarangan, karena kita mau menghormati apa yang Tuhan percayakan kepada kita mengelola itu. Makanya di situ dikatakan di ayat itu, Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya kita itu hidup hanya untuk Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 juga diulang mengenai hal ini. Di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya, ini ada kata supaya ini saudara, ya, supaya kamu ini berhenti hidup untuk diri sendiri dan lalu hidup untuk Tuhan. Nah, jadi saudara harus sadar bahwa bagi Tuhan, pada saat manusia jatuh dalam dosa, lalu mereka atau kita ini tidak hidup lagi buat Tuhan, itu fatal buat Tuhan. Maka pada waktu Tuhan Yesus datang untuk membereskan itu semua, yang dibereskan bukan hanya sekedar mindahin saudara dan saya dari neraka ke surga, bukan. Untuk sekedar untuk tadinya kita di bawah murka Allah, lalu sekarang terlepas dari murka Allah. Enggak begitu. Tetapi tujuannya adalah selain betul saudara dan saya ditebus dan kita terlepas dari murka Allah, tapi tujuan adalah supaya kita kembali hidup sesuai dengan tatanan penciptaan, yaitu hidup dan mati kembali bagi Dia. Berhenti hidup terfokus kepada diri sendiri dan kita kembali hidup terfokus kepada Tuhan. Nah, jadi kita ini pada saat menjalani hidup ini, titik tolaknya adalah saya adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, bagaimana saya bisa secara optimal lalu hidup dan mati bagi Tuhan? Setiap kita diberi kepercayaan yang berbeda, gitu kan ya? Kan di dalam talenta itu ada yang dikasih 2, dikasih 5, dikasih 1, begitu kan, beda-beda. Tuhan tidak minta kita jadi orang lain, Tuhan minta kita jadi diri kita sendiri. Jadi saya yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Nah, makanya kita perlu minta hikmat dari Tuhan untuk bagaimana saya bisa mengelola yang Tuhan percayakan kepada setiap saya ini. Saudara lihat ini, isunya bukan soal nikah tidak nikah ya, soal sendiri atau berpasangan tidak. Tapi bagaimana saudara dan saya itu pada waktu mau mengambil keputusan menikah atau tidak menikah, itu keputusan itu didasarkan kepada saya ini siapa di hadapan Tuhan. Oleh karena saya kenal saya siapa, maka saya harus tahu diri. Lalu bagaimana saya bisa secara optimal memberikan seluruh apa diri saya dan semua yang Tuhan percayakan kepada saya dipakai secara optimal kepada Tuhan. Makanya di dalam perjalanan, khusus kalau untuk saya pribadi, saya bersyukur saya tidak perlu menjadi orang lain karena saya nggak bisa. Kita semua nggak bisa jadi orang lain, saudara. Dan kita bersyukur bahwa kita cukup menjadi diri saya yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Gitu ya, yang Tuhan akan fokuskan pada diri kita adalah apakah saya ini menjadi hamba yang baik dan setia
pada waktu mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saya. Makanya setiap keputusan yang kita ambil dalam keseharian kita, apapun itu keputusannya, itu berkaitan dengan pola pikir tadi, dengan titik tolak berpikir lagi tadi, yaitu saya siapa. Makanya di dalam perjalanan hidup saya, kenapa lalu saya tetap memilih seperti ini, karena saya melihat bahwa saya akan lebih optimal untuk menjadi sebagaimana yang Tuhan mau di dalam rencananya kalau saya seperti ini. Begitu Ibu Yulia. Oh iya, Ibu umur berapa itu kira-kira Bu Rahmiati memutuskan untuk benar-benar hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Sebenarnya sejak saya menerima Tuhan Yesus, saya memutuskan untuk hidup saya semua buat Tuhan, begitulah. Tapi bukan berarti, jadi begini, jadi memutuskan hidup seluruhnya buat Tuhan tidak identik dengan memutuskan untuk hidup sendiri. Bukan itu poinnya. Nah, jadi kita pada saat kita seluruhnya hidup buat Tuhan, saudara yang memutuskan untuk menikah juga. Jadi begini, pada waktu kita mencari pasangan, kita juga berpikirnya adalah, oke, saya sendiri harus optimal bagi Tuhan. Berarti kalau saya memilih pasangan, saya bisa berdua sama dia, sama-sama optimal bagi Tuhan. Karena yang terjadi adalah suka begini, sendiri optimal, pada saat menikah jadi tidak optimal, gitu loh, ya. Jadi waktu lagi cari jodoh, ya, rajin ke gereja, rajin doa, begitu kan ya. Lalu setelah dapat jodoh, tiba-tiba hilang dari peredaran, begitu kan? Kalau ditanya kenapa, ya abis udah nikah sibuk segala macam. Nah berarti kan sebenarnya hidupnya, tujuan hidupnya bukan untuk Tuhan. Tapi dia datang ke Tuhan untuk cari jodoh, gitu kan, beda kan ya? Nah, demikian juga dengan pada saat kita memutuskan untuk, oke, saya pada saat, misalnya terus ada terjadi dalam perjalanan hidup ini, lalu ada pilihan yang Tuhan berikan kepada kita ya, lalu kita lihat, oke, nggak bisa lah, saya tetap akan mengambil keputusan kalau toh saya menikah atau tidak menikah, yang saya pikirkan adalah saya harus optimal bagi Tuhan. Jadi secara sederhananya begini ya, ketemu misalnya ya, lalu kita lihat, oke, di dalam perkenalan itu kita lihat saya bisa tidak dengan dia untuk bersama-sama membangun satu keluarga yang sama-sama optimal bagi kemuliaan Tuhan. Nggak bisa, ya janganlah, gitu loh. Jadi poinnya di situ. Jadi itu terus bisa jadi tidak diputus, tidak lalu oke, sekarang saya udah deh, saya berarti belum tentu, bisa jadi Tuhan maunya nanti kita berdua, begitu loh, bisa jadi. Tapi kalau kita lihat, oke deh, nggak, saya sekarang dari ini saya lihat ini optimalnya begini, ya itu kita jalan. Gitu deh. Poinnya titik cara berpikirnya adalah seperti itu. Ya, ini penting nih, teman-teman yang masih single nih dengerin ya. Bukan masalah menikah atau tidak menikah, tapi bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Tapi betul loh Bu Rahmiati, saya kan dulu menikah usia 29, sudah hampir 30. Waktu itu saya memang dapat beasiswa untuk studi lanjut gitu. Nah, ketika itu saya pikirnya langsung gini, oh Tuhan mau saya hidup single life. Karena saya akan memberikan waktu lebih banyak, karena saya akan sekolah teologi, jadi saya akan benar-benar full life gitu ya. Jadi saya seakan-akan memutuskan, ya berarti Tuhan ingin seperti ini. Ketika saya menjalani studi, ternyata saya ketemu yang sekarang jadi suami saya. Nah, bubarlah pikiran saya untuk hidup sepenuh waktu itu adalah hidup single gitu ya, sepenuh waktu untuk Tuhan. Ternyata ketika kita menikah pun, Tuhan juga masih menginginkan saya hidup full, sepenuh hati untuk Tuhan gitu. Jadi betul, setelah itu prinsip hidup saya berubah. Menikah atau tidak menikah itu bukan pilihan, tapi itu keputusan untuk berkomitmen kepada Tuhan gitu. Nah, sayangnya ketika menikah komitmen kita tuh beralih gitu, bukannya ke Tuhan tapi malah ke pasangan hidup ya Bu ya. Iya, itu kalau itu salahnya, karena begini, biar hidup sendiri juga tidak lalu otomatis bahwa dia pasti fokusnya ke Tuhan, belum tentu juga. Karena ada yang beli, misalnya tadi seperti ada yang mengatakan bahwa oh saya pengen, kenapa sendiri enak, udah ngurusin sendiri aja susah mau ngurusin orang lain. Kan jadi fokusnya tetap kepada saya. Sedangkan kita harus berpikirnya apapun juga keputusan dalam hidup kita, orang Tuhan bilang makan minum aja buat Tuhan. Gitu kan ya, apalagi menikah dan tidak menikah ya kita semua lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau lihat tadi dari prinsipnya Ibu Rahmiati, malah kalau kita hidup single itu malah untuk melayani orang lain lebih banyak, bukan untuk melayani diri sendiri ya.
Iya, bukan terus seneng jadi nggak ada yang menyusahin kita. Kalau terus Oh apalagi ya. dalam pandemi ini jadi nggak usah mikirin ngasih makan orang lain, ya udah kita makan seadanya aja, begitu kan ya? Ada benernya Ya. juga sih. Wah, itu harus diperbaiki tuh konsep itu tuh. Iya. Ibu waktu Ibu memutuskan cukup apa namanya banyak tantangan tidak? Tantangan terbesar apa ketika Ibu memutuskan untuk hidup single? Sebenarnya nggak ada tantangan sih ya, karena saya bersyukur juga memiliki keluarga yang mengerti tentang bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan, jadinya dari keluarga nggak ada tantangan sama sekali, ya oke. Pokoknya yang penting kita oke aja lah sama Tuhan gitu lah ya. Hmm. Eh, Tantangan dari sekitar nggak ada juga dari kalau saya sih ya. Tapi jadi begini, saya tahu dalam pelayanan saya ada biasanya orang itu menikah oleh karena tekanan dari masyarakat atau keluarga, gitu kan? Ya. Karena ya tadi itu yang kejadian pasal 1 itu dipahaminya adalah perintah. Jadi Tuhan baru Hmm. berkenan kalau kamu menikah dan beranak cucu. Apalagi ada suatu konsep pemikiran yang bukan dari Tuhan sih, banyak anak banyak rezeki, gitu kan ya. Jadi gini, belum menikah dikejar-kejar, kenapa belum nikah? Kenapa belum menikah? Gitu, ada yang begitu ya. Nah, Ya. nanti setelah menikah terus nggak punya anak kayak Sakaria dan Elizabeth, kenapa nggak punya anak? Kenapa nggak punya anak? Hmm. Gitu kan ya. Jadi Iya. kalau berdasarkan standar dunia, berarti itu cara berpikirnya. Ya. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, bukan begitu cara berpikir kita. Ya. 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 Terima kasih banyak Ibu. Ibu, ketika memutuskan, apakah ada pergumulan yang secara langsung Ibu Rahmiati dapat dari Tuhan gitu ya, kayak ayat Alkitab atau tanda-tanda atau apa gitu yang benar-benar meyakinkan Ibu Rahmiati bahwa Tuhan menghendaki Ibu Rahmiati menjalani hidup single? Oke, kan kalau kita kan diberi hikmat, kalau kurang hikmat Tuhan bilang minta hikmat dari Tuhan. Sejak saya masuk sekolah teologi di tingkat-tingkat awal, lalu sekolah sudah seminari sudah memberikan kesempatan saya untuk melayani ke berbagai tempat. Lalu sepanjang itu, lalu saya berpikir kalau saya dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya, kalau mau optimal dan saya pergi kemana-mana, itu kayaknya kalau menikah itu susah ya. Kan kalau menikah biar gimana juga kita kan mesti ngurus dong ya. Masa kamu nikah ya, tapi kamu tinggal di rumah tetangga aja di sebelah gitu ya, biar kamu urus istri, kan itu bukan nikah namanya kali ya. Nah, jadi lalu ada konfirmasi juga dari dosen saya, dari pembimbing rohani. Saya waktu itu saya dipanggil, kelihatannya kamu punya karunia untuk hidup sendiri. Hmm. Jadi itu ada dari pada waktu itu pendeta Peter Wongso berbicara kepada saya. Jadi saya pikir oke, dan memang ya udah lah ya. Jadi ingat, kita menikah atau tidak menikah jangan oleh karena ketidakpuasan, tidak merasa fulfill ya, tidak merasa Ya. penuh diri ini gitu, nggak rasanya nggak whole begitu ya, nggak utuh kalau tidak menikah. Nah itu salah. Saya sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, keutuhan saya itu di dalam relasi saya dengan Tuhan. Bagi Tuhan, kamu oke selama kamu menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Berarti selama saya begitu, ya oke. Jadi jangan kita lalu akan termasuk dalam melayani sih sebenarnya. Kalau saya melayani akan atas dasar kekurangan, maka jadi narsis jadinya. Jadi Iya. saya bukan melayani orang, tapi saya sedang melayani diri supaya orang suka sama saya. Supaya orang terfokus sama saya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes, saya memberikan kamu satu kehidupan, dan hidup yang saya berikan adalah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan ini jangan lalu, kita nih kalau pakai duit ya, bukan itu maksudnya. Berkelimpahan itu kita adalah utuh di hadapan Tuhan. Saya manusia itu katanya punya 3 kebutuhan dasar, yaitu perlu dikasihi. Kurang apa Tuhan mengasihi kita sampai dia rela mati di atas kayu salib buat kita. Lalu yang kedua, kita butuh pengakuan. Kurang apa kita diakui, Tuhan bilang kamu anak saya, kamu biji mata saya. Aduh itu luar biasa ya. Lalu yang ketiga, kita perlu rasa aman. Firman Tuhan mengatakan,
tidak ada siapa dan apapun juga yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Wah, kurang aman apanya. Ya, bahkan di Yohanes pasal 10 Tuhan bilang nggak ada yang bisa rebut kamu lagi karena kamu ada di dalam genggaman tangan Bapa. Allah Tritunggal ini. Jadi kita lihat bahwa itu yang dimaksudkan dengan kelimpahan. Saya itu cukup, saya puas, saya oke, gitu loh. Nah, kalau begitu maka pada waktu kita berinteraksi dengan orang lain adalah berinteraksi dari kelimpahan itu, karena kita itu jadi terus boleh menjadi berkat bagi orang lain karena karena gini akan pengaruh sekali. Kalau kita fokusnya kepada saya karena kekurangan saya, maka kalau ada reaksi dari orang menolak, tidak diterima, kita dihargai, kita terusik, kita terganggu. Tapi kalau saya ini sudah content, cukup puas di hadapan Tuhan, maka kita nggak diterima kasih, kita nggak dipuji, kita nggak dihargai, saya udah kok di hadapan Tuhan. Nah, ini penting sekali saya pikir. Oke, tadi Ibu Rahmiati menyebut tentang karunia. Apakah untuk hidup single atau tidak menikah itu harus memiliki karunia, Ibu? Poinnya adalah pada saat kan karunia itu artinya kan anugerahnya. Ya. Adalah Tuhan khusus yang Tuhan berikan. Jadi intinya kalau saudara dan saya itu punya kepuasan dan keutuhan di dalam Tuhan, maka perjalanan hidup kita tidak ditentukan dari menikah atau tidak menikah. Saya pikir begitu. Jadi jangan berpikir karena saya tahu ada saudara-saudara misalnya yang ingin sekali menikah, lalu di dalam kondisi tertentu, lalu saudara tidak menikah. Jadi ingat bahwa nikah tidak nikah itu kan kesempatan itu ada dari Tuhan ya. Nah sehingga kalau kita tidak menjadikan itu tujuan hidup kita, maka itu tidak akan mengganggu. Tapi kalau itu menjadi tujuan hidup kita, itu akan mengganggu. Pada saat kita mengatakan, saya merasa ada yang kurang kalau sendiri, nah itu akan jadi mengganggu. Dan kalau toh menikah, berarti dengan motivasi dan tujuan yang keliru sebenarnya. Kalau sebagai anak Tuhan, nggak boleh begitu tujuan menikah. Ya. Wow. Sangat bagus sekali. Bu, saya sudah mengalami hidup single, tapi juga mengalami hidup menikah. Saya melihat dua-duanya punya keuntungan. Cuman saya sekarang lebih melihat keuntungan sebagai seorang yang sudah menikah. Kalau sebagai seorang single, keuntungannya apa nih, Bu? Keuntungannya ya lebih terfokus ya. Kita kan nggak usah mikirin suami, kita kecuali tidak usah mikirin anak, begitu ya. Semuanya pergi aja gitu ya. Pergi aja, begitu kan ya. Terus fokusnya bisa terus ke Tuhan, nggak itu nanti kalau saya begini jadi nggak bercabang lah mau tidak mau ya. Betul. Tapi waktu menikah juga bukan berarti pada saat kita memutuskan menikah lalu kita bersama-sama membangun satu keluarga untuk memuliakan Tuhan, itu kan sudah ada paketnya ya. Jadi cara berpikir kita adalah cara berpikir paket itu, gitu ya. Memang sih kan di Alkitab bilang kalau kita tidak menikah, maka itu lebih fokus iyalah, gitu kan ya. Mau nggak mau ya, karena kan kalau hidup bersama dengan manusia yang sama-sama tidak sempurna, kan juga ada tingkat kesulitannya tersendiri gitu ya. Itu yang jadi seperti seperti buah si malakama. Menikah ada kan, enaknya, tapi ada juga nggak enaknya. Tapi itu juga akan jadi tempat untuk mengasah lah ya. Tuhan mengasah di dalam paket keluarga itu. Ya, makanya kalau memilih pasangan harus benar-benar di dalam Tuhan ya, Bu, supaya harus hati-hati karena saya bilang itu sudah paketnya, nggak bisa lagi kan ada orang yang tadinya bisa dia jadi missionary, dia pergi kemana-mana biasanya begitu bebas, lalu dia memutuskan untuk menikah, terus dia sedih kok saya nggak bisa, nggak bisa saya bilang itu sudah paketnya. Dan ingat Tuhan tidak melihat kamu les, jadi rasanya tidak terlalu berkenan karena menikah ya enggak lah, selama dalam paket pernikahan itu kita tetap hidup dan mati bagi Tuhan, oke kok buat Tuhan. Jadi soalnya bukan soal nikah dan tidak menikah. Ya, dulu saya sempat berpikir juga seperti itu. Wah, nanti jangan-jangan kalau saya sudah menikah, saya jadi kurang berharga di hadapan Tuhan gitu, karena saya memberikan waktu tidak sepenuhnya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa menikah itu memang Tuhan kehendaki untuk satu rencana Tuhan gitu.
Kalau saya nggak menikah, nggak ada sabda nih, Bu. Iya benar, makanya kan, maksudnya besar tuh buat sabda tuh. Udah Iya, pakai Mark Michael. iya. Tapi Bu, dengan berjalannya waktu, pernah nggak ada perasaan menyesal gitu dia di dalam hati Ibu Rahmiati memutuskan untuk hidup single? Enggak, karena kan karena fokusnya jelas buat nyenengin Tuhan, kayaknya saya akan nyesalnya kalau tidak nyenengin Tuhan malah. Iya, ya, ya, ya. Wah, pengen bincang-bincang lebih banyak, Bu, tapi ini waktunya udah habis nih. Jadi saya apa namanya memberi kesempatan Ibu Rahmiati untuk memberi apa ya nasihat kepada mereka-mereka yang sekarang ini masih single atau yang mereka yang sedang bergumul untuk Oke, mereka. oke. Saudara-saudara yang masih single, pertama bereskan dulu hidup saudara dengan Tuhan. Pastikan hidup saudara itu ada di dalam tatanan yang digambar hijau tadi itu. Katanya nanti bisa di-share tuh ke peserta ya. Supaya betul nggak sih dari tiap detik dalam hidup saya ini adalah hidup bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu bukan perkataan saya atau dari pikiran saya, enggak. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau saudara perhatikan di 1 Tesalonika, saudara ya, saya ingin mengajak, saya nggak bagikan ke sabda sih ini ya, ini spontanitas, jadi saya coba saudara lihat di 1 Tesalonika pasal yang kelima, di situ ya saudara. Di situ dikatakan di ayat yang ke-9, ya 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita, itu ada tuh ya, kita baca sama-sama ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus baca nih, yang sudah mati untuk kita, supaya, lihat kata supaya-nya ini tujuannya nih, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Lihat ini saudara, pada saat kita berjaga-jaga atau pada saat kita tidur, kita hidup bersama dengan Dia. Ini penting terlebih dahulu saudara dan saya aman dan merasa nyaman hidup seperti itu. Hidup bersama Tuhan, hidup di hadapan Tuhan dan untuk Tuhan. Dan saudara melihat diri itu dari perspektif Tuhan, jangan dari perspektif manusia. Karena manusia itu dilihat dunia ini memberikan patokan, saudara dan saya itu dinilainya berdasarkan saya punya, tidak punya. Jadi punya suami atau tidak punya suami, punya barang atau tidak punya barang, gitu ya. Saya bisa atau tidak bisa, saya mencapai sesuatu atau tidak mencapai sesuatu, sukses atau gagal. Nah, kalau kita membiarkan diri dinilai oleh standar manusia, maka belum apa-apa kitanya jadi sudah memutuskan segala sesuatu berdasarkan hal itu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa saya oke menjadi diri saya, yang penting buat Tuhan, perhatikan ya, yang tadi tentang talenta itu, fokus dari Allah, fokus dari Tuhan pada waktu yang punya 2 dan yang 5 ini datang, itu fokusnya bukan di talentanya. Kenapa? Kan talenta mau punya Tuhan. Ya. Dipercayakan untuk kita kelola. Tapi fokusnya dari Tuhan, dari Tuhan itu kepada siapa? Kepada saudara dan sayanya, kepada hambanya. Makanya penilaiannya itu fokusnya adalah kepada, walaupun yang 1-2, yang 1-5, bukan, wah yang 5 dipuji lebih hebat dari yang 2, enggak. Tetap fokusnya adalah kepada hamba, kamu sudah menjadi diri kamu yang terbaik bagi Tuhan, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Nah, ini mesti dari situ dulu. Nah, lalu pada saat berjalani hidup ini, karena fokusnya untuk nyenengin Tuhan, kalau di dalam perjalanan ini, kalau Tuhan mempertemukan saya dengan seorang anak Tuhan yang lainnya, di mana Tuhan punya rencana ilahi untuk kami bersama-sama membangun satu keluarga, lalu menyatakan kemuliaan Allah melalui rumah tangga kami,
ya Tuhan akan pimpin ke sana. Dan kitanya Tuhan beri hikmat, beri kepekaan kepada saya. Kalau tidak pun saya oke. Pokoknya yang penting Tuhan senang, saya senang gitu. Iya. Itu pesan saya. Iya. Itu nasihat yang sangat jitu, Bu. Kadang kita mengatakan saya ingin hidup memuliakan Tuhan, nggak jelas apa itu artinya gitu ya. Tapi dengan apa yang Ibu katakan memuliakan Tuhan itu artinya membuat Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Ya.